Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi seperti biasa dalam channel Hasbi The Bus. Hari ini Teguh Hasbi atas nama Perbakin Aceh Selatan, Perbakinlah mencoba membahas atau memberikan edukasi tentang unit ataupun senapan ataupun pistol, apa yang disebut orang lah terhadap airgun, shotgun. Kenapa airgun dan shotgun, apa perbedaannya, dan apakah airgun dan shotgun ini masuk zona Perbakin? Mari kita bahas dengan channel Hasbi The Bus bersama Perbakin Aceh Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengikut setia channel Hasbi The Bus, perlu kita sampaikan bahwa sekarang ini banyak kriminal ataupun tindak kejahatan sering kita temukan dengan mempergunakan airgun atau shotgun. Seolah-olah airgun dan shotgun ini begitu mudah didapat sama dengan seperti pembelian pisau. Apakah airgun dan shotgun ini bisa membahayakan orang, dan bagaimana prosedur pembeliannya? Apa perbedaan airgun dan shotgun, dan apakah ini bisa dibeli oleh sembarang orang atau ada izin khusus untuk pemakaian airgun dan shotgun? Dan apakah ini masuk ranah Perbakin? Teguh Hasbi, salam olahraga. Dalam channel Hasbi The Bus ini, mari kita sama-sama kita kupas. Shotgun itu sebenarnya adalah replika sebuah senapan atau pistol api yang asli dibentuk, di-compare kepada bentuk mainan. Kalau yang aslinya pemicunya adalah cartridge yang dengan menggunakan MCU, tetapi ini adalah dengan mempergunakan gas CO2 yang sudah dikemas dalam tabung kecil. Shotgun ini sendiri pada prinsipnya itu sebenarnya tidak membahayakan. Karena shotgun itu kalau kita ukur kekuatannya dengan sebuah krono, kita ukur FPS-nya, itu shotgun paling ada 150 FPS. Jadi kalau 150 FPS itu kalau ditembakkan ke kertas jarak 7 meter, dia hanya mampu membolongi kertas laser ataupun target. Tapi kalau ditembakkan ke kulit, dia insya Allah, kecuali Allah berkehendak ya, itu sebenarnya tidak luka. Paling ada merah. Terkecuali yang kita tembak itu biji mata, itu bisa insiden. Shotgun, kenapa sering disalahgunakan oleh oknum-oknum? Karena dia memang replika. Replika artinya mirip dia sekali dengan senapan asli. Jadi kalau ditodongkan, apalagi banyak dari masyarakat kita tidak paham yang mana senpi asli atau mana tiruan atau mana replika. Wajar saja kalau orang takut. Dan apakah shotgun ini bisa dijual bebas? Sepertinya shotgun ini memang dijual bebas, karena siapapun membelinya shotgun ini dapat mengakses kepada importir ataupun toko-toko tertentu. Karena harga shotgun itu sendiri ada yang 2 juta sampai ada 15 juta. Menurut kelas dan mutunya. Jadi untuk membeli sebuah shotgun, Anda cuma dibutuhkan uang saja. Ada link, Anda bisa beli. Nanti penjual shotgun ini biasanya mengeluarkan KTA. KTA padahal sebenarnya dari segi badan hukum itu tidak masuk ke dalam ranah KTA yang dibenarkan oleh Perbakin. Jadi itu shotgun. Apa bedanya dengan airgun? Airgun sebenarnya dengan shotgun itu sama. Tetapi airgun ini kalau kita ukur powernya ataupun FPS, kecepatan pelurunya dengan mempergunakan krono, itu di antara sampai 200 atau 250 atau sampai 300 FPS. Jadi kalau secara fisika, kalau 200 FPS itu kalau ditembakkan 5 meter sudah bisa melukai tengkorak manusia dan itu bisa mematikan. Jadi makanya kalau airgun ini sebenarnya pembeliannya seharusnya ketat. Seharusnya pembeliannya hanya satu pintu dan mempergunakan SKCK dan harus ada izin daripada kepolisian. Paling tidak ada rekomendasi dari klub-klub Perbakin yang resmi. Itu seharusnya airgun. Fungsi kegunaan airgun, shotgun ini sebenarnya kalau di bidang olahraga itu untuk tembak reaksi. Tembak reaksi. Tetapi karena kemirikannya sering disalahgunakan. Jadi airgun sama shotgun, kalau menurut saya Teguh Hasbi itu sama saja, cuma dari segi powernya saja. Ada orang mengatakan ini unit, ada orang mengatakan senjata. Tapi kalau saya menyebut senjata.
Terserah perbedaan. Kalau menurut saya semuanya bisa berbahaya. Soft gun secara psikologis bisa menakutkan orang, air gun juga bisa melukai orang. Nah, regulasi soft gun ini apakah masuk dunia perbakin? Sebelum itu, Teguh Hasbi ingin memberitahukan bahwa kita selaku orang Indonesia bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada pemerintah Indonesia, dalam ini Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberi celah untuk orang sipil seperti kita atau oknum TNI atau oknum polisi untuk memiliki senjata api, senpi, bahkan lebih dari 1 bisa sampai 6 pucuk, tentu dengan ketentuan yang berlaku. Ingat, di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, itu apapun bentuk senapan angin, senapan angklik, senapan apa, itu tetap diharamkan di negara mereka, karena itu memang ketentuan dari sebuah negara yang berdaulat. Bagaimana dengan Filipina dan Thailand? Itu justru terlalu bebas. Mereka bisa membeli senpi kapan saja tanpa prosedur yang ketat. Bahkan dulu kalau tidak salah info yang kita dengar, orang-orang yang ada di Aceh dulu, para gam kombatan itu membeli senpi dari Thailand melalui perdagangan laut. Karena Thailand dengan kita memang sangat dekat sekali. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu bebas sekali tidak. Dan dilarang seperti Singapura, Malaysia, Brunei juga tidak. Kepolisian dalam hal ini berbaik hati dengan lahirnya sebuah Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2012. Itu adalah hadiah untuk penghobi senapan atau senpi. Jadi saya Teguh Hasbi, Ketua Perbakin yang ada di Aceh Selatan, sudah hampir puluhan tahun lah pengurus Perbakin, kami tidak melihat soft gun, air gun itu masuk ke domain Perbakin. Dari dulu masih diperdebatkan itu. Karena senjata perbakin itu sendiri, apakah senpi, apakah yang sifatnya PCP, itu biasanya bentuknya itu berbeda. Nanti pada video selanjutnya Teguh Hasbi akan nampakkan apa bentuk senapan yang dipakai oleh perbakin. Sehingga waktu dibawa di pasar, orang melihat itu kayak bukan senapan, tapi memang untuk kejuaraan. Karena di perbakin itu sendiri, kegunaan senapan itu dia biasa ada 2, untuk olahraga dan berburu. Memang di luar itu ada untuk bela diri, ketentuannya berbeda dengan olahraga dan berburu. Kalau bela diri, itu senapannya laras pendek kaliber 32 itu biasanya melekat ke tubuh, dibawa kemana-mana. Tetapi kalau untuk olahraga, kita tidak bisa membawa kemana-mana. Tapi kalaupun kita pergi membawa, misalnya dari Aceh ke Sumatera Utara dengan tujuan untuk ikut latihan atau kejuaraan, dan dipergunakan di lapangan tembak, dan metode pembawaannya harus dalam kotak. Jadi bukan melekat ke tubuh. Nah, di kelas perbakin itu sendiri ada banyak cabang olahraga. Ada kelas hunting, itu angklik dulu. Ada kelas air rifle max, itu menggunakan PCP. Ada kelas air pistol, itu menggunakan PCP. Ada kelas center fire, itu api. Ada kelas tembak reaksi, itu api. Ada kelas bank crash, itu PCP. Ada metal suit, banyak kelas di PCP itu, di perbakin. Ada yang memakai api, ada yang memakai sejenis PCP. Nah, seingat saya, sampai detik ini belum ada regulasi atau pengakuan sah dari perbakin terhadap air gun dan soft gun. Jadi karena memang dari Perkap Kapolri tersebut, memang bentuk senapan perbakin dulu yang diridhoi negara itu kalau laras panjang sistemnya ball action. Tidak senjata taktikal atau otomatis atau semi otomatis. Saya juga tidak tahu peraturan itu bisa berubah dalam 2 tahun ini. Perbakin sudah dibenarkan untuk memakai senjata taktikal ataupun senjata serbu. Jadi sekarang perbakin boleh memakai senpi yang dipakai oleh militer. Tentu regulasinya harus kita penuhi. Regulasinya apa? Kalau untuk laras panjang standar berburu, kita harus ikut pelaksar dulu. Jadi apabila Anda lewat pelaksar, keluar sertifikatnya, Anda bisa membeli senpi laras panjang sampai 6 pucuk, asal ada uang. Dan kalau untuk center fire, tembak reaksi, itu laras pendek, itu 2 pucuk, asal ada uang. Nah, Teguh Hasbi mau menyampaikan bagaimana cara kita, sipil ini ya, atau TNI, Polri, oknumnya untuk bisa memiliki senpi. Hanya di satu pintu yang diakui oleh negara, yaitu perbakin. Dan perbakin ini importirnya melalui Lokta yang ada di Senayan. Kita jarang membeli tempat lain. Memang kalau di Lokta itu harga, kalau dibeli di Pindad misalnya 2 juta, di Lokta itu sudah 30. Tapi ya itu satu pintu yang apa. Jadi pembelian senpi itu sebenarnya
Ada dua metode kalau di standar Perbakin. Jadi selama ini memang sering ditutup-tutupi, tapi kita bisa membeli. Metode pertama, kita pembelian melalui importir. Kita cari dulu importirnya, jenis senjata apa, merek apa, kaliber apa, negara mana. Itu nanti kita laporkan ke Pemprov Perbakin, Pemprov Kabupaten Provinsi, ini nanti mengeluarkan rekom, sekaligus juga rekom Polda setempat. Jadi kalau sudah jelas, kita langsung beli ke misalnya ke Senayan atau beli kepada importirnya. Jadi kalau kita dari Aceh pergi ke Jakarta, itu harus ada polisi satu yang mendampingi. Mendampingi untuk pembelian. Nah setelah itu dibeli, barang kita laporkan ke Polda, digudangkan dulu sementara, kita baru melakukan akadnya. Kalau kami selalu sebutnya surat nikahnya. Surat itu tentu prosesnya adalah tes psikologi, banyak tes-tes yang harus dilakukan yang jelas, sehat jiwa dan raga. Jadi itu metode pembelian metode pembelian senpi. Apabila Anda ikut pelaksar, ada sertifikat pelaksar, ada KTAB, Anda bisa langsung ke Senayan membeli. Langsung bisa, tentu dengan pengantar Ketua Perbakin Provinsi tadi dan dari Polda setempat. Dan kalau Anda ingin membeli pistol laras pendek ya, Anda harus ikut yang namanya pelatihan tembak reaksi. Nanti KTA-nya kalau laras panjang KTA-B berburu, kalau ini KTA TR tembak reaksi. Jadi kalau Anda punya KTA itu, Anda bisa langsung membeli pistol langsung ke Senayan dengan memperlihatkan KTA resmi. Kalau Anda sampai ke Senayan, Anda ingin membeli peluru senapan api, perlihatkan KTA Perbakin, KTA TS kah, KTA B kah, KTA TR kah, Anda bisa langsung beli ke sana. Kalau ada uang, satu truk bisa. Asal ada uang dan di sana ada barang. Itulah regulasinya. Yang kedua, pembelian senpi itu standar Perbakin melalui hibah. Hibah misalnya begini. Hibah itu adalah perpindahan tangan. Ada orang yang sudah menggunakan senpi, mungkin dia bosan atau jenuh ingin membeli yang lain. Dia misalnya pistol, dia akan dibenarkan cuma 2, ada ingin membeli pistol baru. Jadi jumlah 31 wajib dia hibahkan. Proses hibah ini bisa kita beli, tentu hibah ini biayanya setengah lah. Tapi kebanyakan orang tidak tahu harga pasaran senpi itu berapa, sehingga antara hibah dengan pembelian asli mungkin lebih mahal pula hibah. Ini karena informasi yang tidak jelas. Nanti dalam channel ini, Teku Hasbi selaku Perbakin Aceh Selatan atau Perbakin lah, memberikan info harga-harga senpi atau pistol atau laras panjang senapan yang dijual di Lokta. Nanti harganya berapa, cara pembeliannya bagaimana, satu persatu dengan dalam channel yang lain, dalam video yang lain, sesi lain kita akan kupas, kita akan review. Anda akan tercengang bahwa sebenarnya pembelian senpi itu tidak seperti rumit yang dibayangkan. Cuma karena memang tidak tahu. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan untuk sementara, bahwa air gun dan soft gun dengan senpi itu berbeda. Kalau soft gun itu sebenarnya pada prinsipnya, karena memang importirnya itu istilahnya Anda asal ada uang bisa beli tanpa ada aturan yang jelas. Kalau air gun itu biasanya kalau mau aman itu harus ada Anda masuk ke dalam klub di bawah binaan Perbakin. Dan kalau bisa supaya lebih aman, Anda harus masuk Perbakin paling tidak memiliki KTA TS yang ada di Perbakin. Namun soft gun ini atau air gun ini tetap tidak bisa dibawa-bawa melekat ke tubuh. Karena nanti bisa disalahgunakan oleh oknum atau bisa juga membuat masyarakat panik dan pihak kepolisian juga tidak memberikan izin untuk itu. Jadi bagaimana juga Anda bisa membuat soft gun, air gun tapi tetap dalam kotak. Kalau pergi-pergi kemana silahkan pakai dalam kotak. Tidak boleh ditaruh di pinggang atau dibuat kemana-mana. Tetapi ingat, apabila Anda tidak memiliki KTA Perbakin, jangan menangis dan jangan menyesal nanti apabila unit Anda akan disita oleh kepolisian. Karena itu memang tugas mereka untuk menertibkan. Maka kalau Anda hobi soft gun, air gun, masuklah ke Perbakin. Walaupun itu sendiri, di Perbakin sendiri, cabang ini masih ditinjau. Karena senjata yang di Perbakin itu tidak mirip dia dengan senjata asli. Memang dibuat regulasinya seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini negara sudah membenarkan itu. Artinya kalau dulu kita boleh untuk senapan berburu memakai bolt action, sekarang senjata taktikal, senjata serbu bisa. Nanti
Pada season selanjutnya, Teguh Hasbi akan menampakkan senjata apa saja yang bisa dibeli. Yang jelas sekarang Anda punya uang, AK, S1, S2, M16, Tire, semua bisa Anda beli. Asal ada uang, tentu ikut regulasinya, standar perbakin yang diberikan ke Polri, yaitu Anda ikut pelaksar atau pelatihan tembak reaksi. Jadi, inilah mungkin sejelas yang bisa Teguh Hasbi sampaikan. Tunggu pada channel selanjutnya, kita akan bahas senjata apa saja yang ada dijual di Lokta Perbakin Senayan, berapa harganya, dan satu persatu nanti kita kupas. Anda akan lihat apa betul dengan mirip senjata shotgun atau airgun. Insya Allah ilmu yang Teguh Hasbi sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi penggemar hobi senapan. Ingat, di Indonesia Anda dibenarkan untuk memakai SNP. Tidak dilarang seperti Malaysia dan di Brunei. Di Indonesia Anda juga dibatasi memakai SNP. Tidak terlalu kaku, tapi regulasinya Anda cuma dibenarkan masuk melalui satu pintu, yaitu Perbakin. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.